Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dalam Islam. Salawat berantekan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah berhasil merintis umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik, yakni Pak Aco Nasir, SPD MPD, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Yuslini, NPM 2024-10-2018 dari kelas A. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang materi yang ada pada bab 8 yang mengambil topik ahli kode dan campur kode. Dalam pertemuan kita pada kali ini, kita akan fokus kepada 4 gagasan utama. Yang pertama, memahami definisi konseptual dari ahli kode dan campur kode, serta membedakan keduanya berdasarkan karakteristik linguistik dan fungsinya. Adapun yang kedua yaitu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor penyebab terjadinya ahli kode dan campur kode dalam interaksi sosial. Yang ketiga, menerapkan teori untuk menganalisis contoh-contoh percakapan sehari-hari dan teks digital yang mengandung fenomena ini. Sedangkan yang keempat, mengevaluasi persepsi sosial terhadap ahli kode dan campur kode dalam konteks masyarakat Indonesia. Definisi dan perbedaan ahli kode dan campur kode. Masyarakat multilingual seperti Indonesia, penggunaan lebih dari satu kode bahasa dalam suatu percakapan adalah hal yang sangat lazim. Dua konsep utama yang mengkaji fenomena ini adalah ahli kode dan campur kode. Meskipun sering disamakan dalam kajian sosiolinguistik, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu ahli kode. Ahli kode didefinisikan sebagai peralihan dari satu kode bahasa ke kode lainnya yang dilakukan oleh penutur dalam suatu penuturan atau percakapan, dan peralihan ini sesuai dengan perubahan situasi kebahasaan seperti topik, lawan bicara, atau setting. Ahli kode memiliki sifat sistematis, terstruktur, dan memiliki fungsi sosiopragmatik yang jelas. Peralihan terjadi pada batas klausa atau kalimat atau pada frasa, dan seringkali didorong oleh perubahan dalam konteks sosial. Selanjutnya, saya akan menyebutkan ciri-ciri ahli kode. Adapun ciri-ciri ahli kode yaitu terbagi menjadi 3. Adapun yang pertama yaitu disengaja dan berfungsi. Penutur melakukan ahli kode dengan tujuan tertentu. Adapun yang kedua yaitu struktur kalimat yang utuh. Setiap kode yang digunakan mematuhi gramatikal dari bahasa tersebut. Misalnya, ketika beralih dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kalimat dalam bahasa Inggris disebut gramatikal dan benar. Adapun yang ketiga yaitu disebabkan oleh perubahan faktor. Perubahan partisipan, topik, atau situasi merupakan pemicu umum. Baik, selanjutnya saya akan memberikan satu contoh tentang ahli kode disebabkan perubahan topik. Ini saya akan menggambarkan tentang percakapan dua orang, yaitu terdiri dari ibu dan anak. Cakapannya yaitu ibu bertanya kepada anaknya. Contohnya, "Nak, besok kamu sekolah toh?" Itu bahasa Pattaya yang dicampur dengan bahasa Thai. Bahasa Pattaya. Selanjutnya dijawab oleh anaknya, "Kayaknya iya, tapi aku maunya diantar sama ibu." Ada di sini dimasukkan bahasa Indonesia. Selanjutnya dijawab oleh ibunya, "Iyo, malah, yang penting marah di koma guru." Itu termasuk dari bahasa Pattaya. Adapun analisis dari percakapan di atas, ibu memulai dengan percakapan bahasa Jawa karena sifatnya domestik. Anak atau adik merespon dengan bahasa Indonesia, mungkin karena kebiasaannya di sekolah. Ibu kemudian beralih kode kembali ke bahasa Pattaya untuk
kepada si anak dengan bahasa yang lebih familiar atau bahasa yang sering digunakan di rumah. Oke, baik, selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu campur kode. Campur kode merujuk pada pencampuran unsur-unsur bahasa dari satu bahasa ke dalam bahasa lain yang digunakan dalam bahasa atau matriks dalam percakapan. Beda dengan ahli kode yang bersifat fungsional dan kontekstual. Campur kode seringkali terjadi tanpa perubahan situasi tutur dan lebih disebabkan oleh kebiasaan atau keterbatasan leksikal. Pencampuran ini biasanya terjadi pada tingkat kata, frasa, atau ungkapan pendek dan unsur yang disisipkan. Tidak selalu mempertahankan struktur gramatikal aslinya sepenuhnya. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri campur kode. Adapun ciri-ciri campur kode terbagi menjadi 4. Yang pertama, tidak disengaja secara sosiopragmatik. Sering terjadi secara spontan akibat dominansi satu bahasa dalam kosakata tertentu atau kebiasaan. Adapun yang kedua adalah struktur gramatikal bahasa matrik. Unsur bahasa yang disesuaikan mengikuti atau menyesuaikan dengan tata bahasa dari bahasa dasar atau matriks. Misalnya, kata kerja bahasa Inggris yang disisipkan dalam bahasa Indonesia mendapatkan prefiks Indonesia. Dan adapun yang terakhir disebabkan oleh faktor internal, lebih disebabkan oleh keterbatasan kosakata, penguasaan bahasa, atau kebiasaan linguistik penutur. Ada beberapa faktor yang memengaruhi ahli kode dan campur kode. Adapun yang pertama yaitu faktor penutur dan lawan tutur atau participants. Adapun yang kedua yaitu faktor topik pembicaraan. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor keterbatasan kode atau linguistic competence. Adapun faktor yang keempat yaitu prestige dan identitas. Faktor yang terakhir yaitu faktor komunitas dan kebiasaan tutur. Saya akan memberikan contoh tentang percakapan sehari-hari mengenai apa itu campur kode. Baik, adapun contohnya yaitu seorang perempuan yang berkata, "Gue deadline-nya project itu until besok, tapi masih banyak error yang harus fix. Gue jadi overthinking terus." Adapun analisis pernyataan Rani di atas, bahasa matriksnya adalah bahasa Indonesia. Rani mencampurkan dengan menyisipkan leksikon dari bahasa Inggris seperti deadline, until, error, fix, stress, dan overthinking tanpa perubahan situasi tutur. Ini menunjukkan kebiasaan dan domain leksikal tertentu yang lebih dominan dikuasainya dalam bahasa Inggris. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya yang saya kutip dari buku sosiolinguistik. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang diberikan. Mengakhiri presentasi kali ini dengan mengucapkan Allahumma fi ila tariqir risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.